Itu sejumlah hasil survei, kemudian juga perjalanan safari politik yang dilakukan oleh Kaisang. Di sini udah ada juru bicara PSI. Mas Dede, saya langsung akan ke kamu. Langsung. Apa yang sedang dilakukan oleh Mas Kaisang, ya kan? Mau mencoba kolaborasi, koalisi dengan partai lain, atau termasuk juga test the water nama Kaisang di bursa pilkada? Ya, jadi kami itu baru mulai serius membahas bahwa Mas Kaisang itu berpotensi untuk maju. Itu adalah semenjak PKPU itu direvisi. Oke, jadi ketika PKB mencoba-coba ya untuk menduetkan nama Pak Anies dengan Mas Kaisang, kami merasa tersanjung, tapi kami belum membahasnya secara serius gitu. Lalu kemudian PKPU ini kemudian direvisi, baru kemudian Mas Kaisang berbicara serius soal beliau akan maju atau tidak. Itu aja dulu ya. Jadi kemungkinan besar Mas Kaisang akan maju di Pilgub. Kemungkinan besar. Ya. Di Pilgub. Di Pilgub. Tapi dapil daerahnya mana belum. Ini belum pasti. Nah, Mas Kaisang mau maju di mana? Ini adalah pertanyaan turunan berikutnya, pendalaman berikutnya ya. Dan ini belum bisa terjawab sampai dengan sekarang. Apalagi kalau misalnya kita sekarang berbicara soal di dapil, bukan dapil ya, provinsi mana kemudian dia akan berpasangan dengan siapa, ini kan pertanyaan lebih dalam lagi. Nah ini juga bahkan lebih jauh lagi, lebih sulit lagi untuk kita jawab sekarang. Gitu. Artinya apa? Artinya sampai dengan saat ini Mas Kaisang, PSI ini masih secara intensif membahas soal apakah Mas Kaisang mau maju misalnya di Jawa Tengah kah, atau misalnya di Jakarta kah, karena dihitung-hitung itu ada banyak sekali. Yang pertama itu adalah soal kriteria paslon, ya, kriteria paslon. Yang pertama kita akan melihat dulu apakah misalnya seseorang tersebut yang akan mendampingi Mas Kaisang, atau apakah seseorang yang akan didampingi oleh Mas Kaisang ini memiliki kredibilitas yang bagus, kapasitas yang baik sesuai dengan permasalahan di daerahnya, atau juga memiliki integritas yang baik gitu ya. Lalu yang kedua adalah kecocokannya dengan DNA PSI. Apakah tokoh yang bersangkutan ini memiliki rekam jejak yang memang betul-betul memegang teguh prinsip anti korupsi dan anti intoleransi. Lalu yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, Mbak Afi, yaitu di dalam kami menentukan siapa nama-nama yang akan kami usung di daerah manapun, termasuk dengan Mas Kaisang atau bukan. Ini kami mengutamakan juga kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Itu priority? Itu priority untuk berkoalisi dari PSI? Tadi yang saya katakan itu adalah 3 variabel yang top priority. Jadi walaupun saya sebut ini kekompakan dan soliditas Indonesia Maju ini adalah saya sebutkan yang ketiga, ini bukan berarti itu urutan ketiga, prioritas ketiga gitu ya. Jadi ini sama pentingnya semuanya. Jadi untuk saat ini ya, ini semua masih dihitung-hitung, termasuk juga kami di PSI tentunya nggak cuman kepingin jadi calon. Kami kepingin calon jadi. Gitu. Artinya kami juga kepingin calon yang memiliki kemungkinan menangnya itu cukup besar. Gitu, karena bagaimanapun juga kami di politik, ideologi politik ini hanya akan bisa jadi kebijakan kalau misalnya kami memiliki otoritas. Yang dalam hal ini adalah memiliki kekuasaan dan lain-lain, sehingga kami bisa melayani masyarakat dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi belum daerahnya Mas Jayadi, tapi minimal dari Mas Jayadi kita dengar bahwa ini akan maju nih Mas Kaisang ini di kontestasi pemilihan gubernur tingkatnya provinsi gitu.